Oke, selalu jumpa kembali dengan saya. Tapi hari ini saya nggak bersama anak saya karena dia lagi belajar untuk ulangan besok. Nah, jadi hari ini saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan sesuatu ya. Mungkin bagi Anda yang sering mengikuti video-video kami, kalau Anda perhatikan kami lebih sering membicarakan tentang dosa, kejatuhan manusia, kebejatan manusia, Injil, dan lahir baru. Ya pokoknya seputar keselamatan. Nah, kenapa kami lebih sering membahas tentang dosa? Ya saya rasa masalah manusia itu ya cuma satu, yaitu dosa. Gak ada masalah lain. Intinya dosa yang menjadi masalah kita. Dan satu-satunya obat dari dosa yaitu Injil. Dan Injil itu sudah sangat jarang diberitakan belakangan ini di dalam kekristenan. Bahkan banyak saya ngetes, nguji ya. Ini fenomena yang terjadi dalam kekristenan, bahwa orang Kristen tahu bahwa Injil itu menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Tapi ketika mereka ditanya apa itu Injil, apa isinya, kabar baiknya apa, mereka bisa jawab, tapi paling hanya setengah atau seperempat. Dan kalau Anda tanya ke 10 orang, mungkin Anda akan dapat 7-8 jawaban yang berbeda. Itu yang terjadi di Kristenan sekarang. Nah, jelas untuk mengerti Injil kita harus mengerti atribut-atribut Allah. Dan kita juga harus mengerti apa itu dosa, sampai mana dosa kita, sebesar apa, sampai kok Tuhan itu, Bapa di surga itu rela mengaruniakan anaknya yang sangat dia kasihi untuk membereskan dosa. Berarti dosa itu sangat fatal akibatnya. Mungkin sekarang dosa itu sangat populer, sudah biasa ya. Kalau di Roma 3 ayat Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin orang sekarang dengarnya itu biasa ya. Biasa, dosa itu biasa, sudah sangat populer di tengah-tengah kita. Tapi kalau saya bilang semua orang itu penjahat, pengkhianat ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah, mungkin kamu akan segera matikan video ini dan gak mau nonton saya lagi. Tapi itu yang terjadi, itu yang ditulis oleh firman Tuhan, bukan saya yang ngomong, itu firman Tuhan ya. Gini ya, kalau kita ngomongin tentang dosa, atribut Allah yang akan saya bahas jelas tentang kesempurnaan Tuhan dan kekudusan Tuhan. Ya masih banyak lagi, tapi saya akan ambil inti-intinya saja ya, supaya gak terlalu panjang. Kesempurnaan Tuhan. Saudara tahu kalau Adam itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebelum dia jatuh dalam dosa, dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya
kalau Allah itu maha sempurna, Adam juga hampir seperti Allah. Karena dia waktu itu nggak berdosa, dia cuma kurang satu, nggak tahu yang baik dan yang jahat. Tapi makhluk waktu itu yang hampir seperti Allah ya, menurut saya Adam dan Hawa sebelum dia jatuh dalam dosa. Nah, karena Allah itu sempurna, berarti sempurna juga kasihnya, sempurna juga murkanya, sempurna juga kebaikannya, sempurna juga ketika dia membenci kejahatan. Kalau Allah itu dibilang maha baik, kenapa dia dibilang baik? Karena dia benci yang jahat, dia benci kejahatan, dan bencinya dia itu pasti sempurna. Ya. Kenapa manusia nggak bisa dibilang baik? Karena manusia jahat, nggak ada yang baik. Nah, kembali ke Adam tadi. Adam diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, hampir sempurna. Kemudian Adam jatuh dalam dosa. Dia hanya melakukan satu dosa, lalu dia bersembunyi dari Tuhan. Kemudian dia diusir dari Taman Eden. Kenapa waktu Adam cuma melakukan satu dosa, dia bisa diusir dari Taman Eden? Ya karena kesempurnaan Allah. Kasihnya pun sempurna. Allah itu kasih, berarti kasihnya juga sempurna. Ketika dia melihat Adam jatuh dalam dosa, karena dia kasih, karena dia baik, dia membenci yang namanya itu dosa. Jadi kita nggak tahu, manusia mengenal Allah hanya otak kita hanya segini, sedangkan Allah itu tidak terbatas. Itu salah satu atribut Allah juga, tidak terbatas. Sedangkan kita, tempurung kita hanya segini. Manusia nggak bisa memahami Tuhan dengan sepenuhnya, hanya sedikit. Saya selalu bilang di video-video kita, hanya sedikit manusia mengenal Tuhan, dan itu harus hati-hati. Itu sangat menakutkan bagi kita manusia, karena kita hanya sedikit mengenal Dia. Kita bisa mengenal Dia lebih karena seberapa sering kita menyendiri dengan Dia, seberapa sering kita merenungkan firman-Nya. Dari situ kita akan mendapat pernyataan-pernyataan Tuhan, mengenal Dia lebih dalam. Ya. Bayangkan kalau kita nggak pernah saat teduh, nggak pernah baca firman, kenal sama sekali. Nah, kita tahu kasih Allah sempurna, kebaikan Allah sempurna, bencinya Dia juga sempurna, Dia membenci kejahatan juga sempurna. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa sekali, itu kita nggak ngerti sampai mana Allah murka, sampai mana Allah dongkol sama manusia. Gak bisa kita pikirkan dengan otak kita yang sama segini, gak bisa. Makanya dia sampai mengusir Adam, walaupun dia sempat mencari Adam karena kasihnya, tapi dia kudus. Dia gak bisa bersatu dengan dosa.
Kita nggak tahu sampai sejauh mana dia marah, dia murka, dia membenci kejahatan. Satu kali Adam jatuh dalam dosa dan diusir. Itu salah satu penyebab kenapa kami sering membahas tentang dosa. Karena itu ketika kita berdosa, kita nggak tahu sampai mana kemarahan Tuhan, murka Tuhan. Sampai dosa itu terus bertumbuh. Di kejadian Kejadian 6 ayat 5, Tuhan sendiri yang bilang bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kecenderungan hati ya, saya bicara tentang sifat manusia itu cenderung kepada dosa. Memang kalau kita lihat perbuatan manusia banyak yang kelihatannya baik, tapi kita hatinya itu, Tuhan bicara hati di sini. Ini di Kejadian 6 ayat 5, sebelum Tuhan mengirim air bah karena dosa. Air bah itu karena dosa. Ya. Di Kejadian 8, setelah air bah surut, Tuhan mencium persembahan dari Nuh. Kejadian 8 ayat 21, dia katakan, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Ya, jahat dari sejak kecil. Jadi walaupun sejak kecil ini banyak yang menafsirkan itu tingkatannya remaja di teks Ibraninya, tapi kita bisa lihatlah, kalau Anda memasukkan 2 orang anak kecil ke dalam satu kamar misalnya, anak umur 9 bulan atau 10 bulan, Anda masukkan dalam satu kamar, kasih dia satu mainan, Anda tinggal sebentar pasti berantem. Mereka nggak perlu diajarin berbohong, nggak perlu diajarkan untuk cemburu, nggak perlu diajarkan untuk ngiri. Mereka tiba-tiba bisa seperti itu. Karena kecenderungan kita manusia memang jahat, ya. Dan dari sini dosa bukan bertambah kurang, tapi malah bertambah parah. Bertambah parah. Kita lihat bangsa Israel jatuh bangun dalam dosa. Saya sudah sering kita bahas di video kita. Semua tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab semuanya jatuh dalam dosa. Abraham, Daud, Salomo, Nuh, semua nggak ada yang nggak berdosa, semua berdosa. Bahkan seorang Yesaya pun berkata, kesalahanku seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Semua manusia jatuh dalam dosa, tidak ada yang tidak berdosa. Makanya dosa itu menjadi satu-satunya masalah kita manusia. Sampai di akhirnya Bapa mengutus satu-satunya anak yang dia kasihi untuk membereskan masalah dosa ini. Tadi saya bilang bahwa Injil, satu-satunya obat buat dosa ini adalah Injil. Ya. Kalau saya bilang kita nggak bisa kenal Allah sepenuhnya, 2000 tahun yang lalu Allah itu datang ke dunia dalam berupa manusia, sehingga dia bisa dilihat manusia, bisa lumayan dimengerti lebih lagi. Ya. Dia berikan kita contoh teladan hidup
selama 3,5 tahun dia melayani, banyak yang dia berikan. Dia katakan di Yohanes 3, dan inilah hukum itu, Yohanes 3:19, dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yesus sendiri ngomong, perbuatan-perbuatan mereka jahat, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Mereka membenci dirinya, mereka membenci Tuhan. Terang di sini menunjuk pada Yesus. Jadi manusia itu memang dilahirkan cenderung berdosa, mati rohani, gak bisa menerima hal-hal rohani, dan membenci Tuhan. Ya. Di Matius 7:11 juga dikatakan, jadi jika kamu yang jahat, kau memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Jika kamu yang jahat, dia ngomong sama manusia. Bahkan dia sendiri, Yesus sendiri secara konteks dia sebagai manusia, dia pernah ngomong sama seorang pemuda bahwa gak ada manusia yang baik, hanya Allah yang baik. Jadi dosa itu bertambah terus, ya, gak berkurang, dia tetap terus bertambah. Sampai seorang rasul Paulus pun, ya, di surat Roma itu butuh 3 pasal untuk ngomongin dosa. Ya, memang konteks tema tentang dosa ini paling gak disenangi dengan orang paling gak senang. Saya beberapa kali khotbah tentang dosa, itu orang itu kalau dengar bisa melengos, bisa tarik napas, ya, gak mau mereka dengar tentang dosa. Mereka gak mau sifatnya dibuka, diacak-acak. Mereka gak mau. Sekarang sudah jarang yang mau ditegur. Jadi khotbah tentang dosa ini khotbah yang tidak populer dan dibenci, tidak disenangi oleh orang Kristenan zaman sekarang. Makanya sekarang di kekristenan lebih banyak motivator, AKR kesembuhan, financial breakthrough, ya. Gak ada yang namanya, jarang Injil diberitakan. 45 menit khotbah, paling Injil cuma 3 menit, 20 menit buat kesaksian, 20 menit lagi ngalor ngidul entah kemana, nggak tahu. Ya. Dan penginjilan pun juga parah sekarang. Injil dirubah jadi pertanyaan, dirubah jadi deklarasi, mengikuti doa, disuruh ngikutin doa, terus dinyatakan selamat oleh pendeta tersebut. Injil direduksi, dikurangi, akhirnya nggak menjadi kekuatan Allah. Even kalau hari itu dia mengaku bertobat, dia nggak ngerti apa-apa. Apa dia ngerti tentang dosa? Apa dia ngerti kalau kita manusia setiap hari berdosa? Ya. Kalau Anda nggak percaya, kita lihatlah perintah paling besar di dalam Alkitab, ya. Ya. Apa sih perintah paling inti di dalam Alkitab? Di Matius 22 ayat 37. Ayat 36 dulu ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ini perintah paling utama dalam Alkitab. Saya tanya, ada nggak manusia yang bisa mengasihi Tuhan seperti yang dia mau? Ya, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi. Gak ada. Anda boleh cari di dunia ini, gak ada yang bisa mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan mau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Perintah kedua, hukum kedua, ada manusia yang bisa mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Sekali lagi sejauh gak ada, gak mungkin ada. Ya. Mau cari kemana pun gak bakal ada manusia bisa mengasihi manusia lain seperti mengasihi dirinya sendiri. Jadi bayangkan ya, setiap hari kita gak bisa melakukan dua hukum ini. Dua hukum ini cuma bisa dilakukan oleh satu pribadi. Siapa? Yesus. Hanya Yesus yang bisa mengasihi Bapa sesuai dengan apa yang Bapa mau. Hanya Yesus yang bisa mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Kita tahu pengorbanan Yesus. Jadi hanya Yesus satu-satunya yang bisa melakukan kedua hukum utama ini dan semua perintah-perintah Bapaknya yang tertulis di Perjanjian Lama. Dia sudah melakukan itu semua dengan sempurna untuk kita. Ya, nanti itu ada di pelajaran Injil. Sekarang kita masih berkutat di dosa. Ya. Jadi kita berdosa setiap hari. Bayangkan. Ya. Di Roma 3 tadi, Roma 3 ayat 23. Kalau Anda mau ngecek apakah benar manusia dilahirkan dalam keadaan membenci Tuhan, Anda tinggal baca di Roma 1, Yohanes 3, Roma 1. Dan di Roma 3 puncaknya dikatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau Anda ngerti ayat ini, banyak orang menafsirkan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Banyak orang menafsirkan bahwa semua orang percaya telah menerima kemuliaannya. Ya. Tapi menurut saya itu penafsiran yang salah. Karena ketika kita lahir baru pun, ketika kita sudah lahir baru pun, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Jadi kemuliaan Allah ini kita telah kehilangan selama di dunia ini, kita sudah gak mungkin dapat kemuliaan Allah. Nanti kita dapatnya setelah kita mati, masuk surga, di situ kita dimuliakan kembali. Bukan di bumi ini. Jadi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu ayat ini mesti membuat kita menangis, membuat kita hancur. Ya. Karena di bumi ini kita sudah benar-benar kehilangan kemuliaan Tuhan.
Jadi mudah-mudahan Anda ngerti sedalam apa dosa kita. Kenapa ya? Saya juga lebih banyak bicara tentang dosa. Roh Kudus, salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan kita dari dosa. Jadi kalau khotbah kita nggak tentang dosa, ya nggak ada Roh Kudus di situ. Kedua, kenapa harus dosa? Karena ketika Anda tahu sedalam apa dosa Anda, di situ ketika Anda mengerti bahwa Anda telah diampuni, besarnya dosa Anda itu akan menjadi besarnya kasih Anda kepada Tuhan. Itu ada di Lukas 7. Ya. Di Lukas 7 cerita tentang Yesus yang diurapi kakinya. Ya. Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang yang berhutang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Lalu karena semuanya tidak sanggup bayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Yesus bertanya, siapa di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Simon orang Farisi itu menjawab, ya tentu dia yang banyak yang dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Lukas 7 ayat 43. Jadi orang yang banyak, yang tahu banyak hutangnya dan dihapuskan, ya, dia akan terlebih mengasihi. Jadi kalau Anda tahu seberapa banyak dosa Anda dan Anda tahu itu sudah diampuni, sebanyak itulah Anda akan mengasihi Tuhan. Jadi kenapa kita lebih sering membahas tentang dosa, ya supaya kita bisa lebih mengasihi Tuhan. Ayat 47 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ini sudah menit ke-28, saya akan tutup. Jadi kita belajar salah satu atribut Allah adalah ia baik. Kenapa dia dikatakan baik? Karena dia benci kejahatan. Sedangkan manusia itu jahat. Jadi apa yang Allah kerjakan untuk manusia yang jahat? Dia utus satu-satunya anak yang dia kasihi. Korban mati ganti kita di kayu salib. Nanti di pelajaran Injil saya akan jelaskan itu. Jadi itu yang Allah kerjakan buat dunia ini yang penuh dengan dosa. Dan satu lagi, apa yang kalau Anda tahu Anda berdosa, dosa Anda banyak, apa yang Allah sudah kerjakan dalam Anda? Di luar kita kita tahu di luar kita dia telah mengutus anaknya, tapi di dalam Anda apa yang sudah dia kerjakan bagi Anda? Apakah Anda masih mengasihi dosa dan membenci Tuhan, atau sebaliknya Anda mengasihi Tuhan dan membenci dosa? Oke, sampai jumpa kembali.